Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Pojok Farmasi Klinik. Terima kasih telah membuka video ini, dan saya sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Untuk kali ini saya akan membahas terkait dengan soal-soal ujian kompetensi untuk D3 Farmasi. Saya akan membahas dengan mudah, dengan trik pengerjaan yang cepat. Karena itu silahkan disaksikan videonya sampai akhir. Oke, baik, bismillah. Kita memulai pembahasan seri pertama, pembahasan soal hukum D3 Farmasi. Saya membuat video ini agar memudahkan teman-teman untuk belajar, khususnya yang ingin ikut dalam ujian kompetensi D3 Farmasi ya. Kemudian karena ini kan sudah exit exam, artinya kalau tidak lulus ya tidak bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Dan itu tentu berdampak ke teman-teman nantinya bahwa tidak bisa untuk mendapatkan pekerjaan, agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan nantinya jika tidak memiliki sertifikat ujian kompetensi. Karena itu saya membuatkan video ini dengan harapan teman-teman semua bisa belajar dengan baik dan tentunya nanti pada akhirnya bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Oke, tidak berlama-lama, saya memulai pembahasan untuk soal-soalnya. Kita masuk ke soal yang pertama, ya. Soal nomor 1. Nah, ini soalnya. Jadi setiap soal itu harus ditelaah. Apa poin-poinnya? Ada poin-poin inti yang ditanyakan dari soal itu. Jadi kalau soalnya seperti ini, teman-teman langsung saja mencari nih, yang mana kira-kira poin-poin intinya yang diinginkan dari soal ini. Nah, di sini soalnya ya, jadi ada apoteker meminta bantuan kepada TTK untuk mengambil rak obat. Nah, ini nih kata kuncinya, saluran pencernaan. Obat-obat saluran pencernaan ya, yaitu golongan obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit ulcer. Ya, penyakit ulcer, penyakit apa itu? Jadi ini nih kalau teman-teman bingung penyakit ulcer itu apa? Jadi ya istilahnya di dalam soal hukum itu mengarahkan. Jadi tidak banyak mengeco sebenarnya. Jadi mengarahkan. Ya, penyakit ulcer itu, nah di sini coba dilihat mekanismenya, yang mekanisme kerjanya menetralkan asam lambung. Berarti ulcer itu ada kaitannya dengan asam lambung. Nah, penyakit ulcer itu teman-teman adalah penyakit kelebihan asam lambung, atau kalau yang lebih dikenal ya penyakit MA, ya penyakit MA. Nah, yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung apa? Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa pilihannya. Nah, yang betul adalah antasida. Nah, jadi menetralkan asam lambung. Nah, jadi kalau ranitidin, simetidin, omeprazol, dan soprazol itu dia mekanisme kerjanya adalah dia menghambat sekresi asam lambung. Nanti juga akan ada soalnya. Nah, saya akan membahas lebih jauh terkait dengan soal nomor 1 ini. Betul jawabannya antasida, akan tetapi mungkin saja nanti di soal-soal hukum itu pertanyaannya tidak seperti ini ya. Jadi bisa dikembangkan soalnya. Jadi antasida itu isinya apa sih? Isinya adalah magnesium hidroksida dengan aluminium hidroksida. Nah, artinya kalau dia nanti bereaksi dengan asam lambung itu kan HCl. Jadi MgOH itu kan magnesium hidroksida. Kalau saya tuliskan mungkin ya, MgOH, magnesium hidroksida ditambah dengan HCl. Ya, ditambah dengan HCl ya. Maka akan menjadi nanti magnesium klorida, MgCl2. Kenapa disebut menetralkan? Karena kan katanya kalau teorinya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya, ada teori asam basa Arrhenius ya kan, ciri-cirinya asam itu kan ada H plusnya. Ini kan ada HCl, ini kan kalau diurai menjadi H plus dan Cl minus. Berarti kenapa dikatakan asam lambung? Karena ini HCl ya, asam klorida. Kemudian antara asam, reaksi dengan asam dengan basa itulah reaksi penetralan ya, reaksi penetralan. Jadi makanya disebutkan mekanisme kerjanya adalah menetralkan asam lambung. Karena kalau berdasarkan Arrhenius, teorinya Arrhenius, bahwa basa itu adalah ciri-cirinya adalah yang ada OH-OH-nya, MgOH ya, magnesium hidroksida. Nah, ini kalau direaksikan antara MgOH, zat aktif dari antasida itu,
salah satunya adalah MgOH dengan HCl, maka jadi MgCl2 ditambah dengan H2O ya. H2O ya, ditambah dengan H2O. Nah, begitu pula dengan yang ini zat aktif yang kedua, yaitu aluminium hidroksida. Aluminium hidroksida. Nah, ada lagi OH-OH-nya, makanya disebutkan dia sebagai basa seperti ya, bereaksi dengan asam lambung. Bereaksi dengan asam lambung, dia akan membentuk aluminium klorida, AlCl2, aluminium klorida ya. Aluminium klorida ditambahkan dengan H2O ya, seperti itu. Nah, pengembangan soalnya, sebelum saya ke pengembangan soalnya ya, AlOH dengan HCl itu kan reaksi penetralan ya kan, asam ketemu basa yang netral. Nah, makanya menetralkan asam lambung. Nah, pengembangan soalnya bisa saja nanti soalnya ditanyakan. Nah, misalnya ada pasien menggunakan antasida, akan tetapi dia diare. Nah, zat aktif apa yang menyebabkan diare? Nah, jawabannya adalah yang magnesium hidroksida, karena magnesium ini bisa menyebabkan diare ya, osmotik diare lebih tepatnya. Lalu mungkin lagi soalnya berbeda, bisa menyebabkan konstipasi lawan diare. Apa yang bisa menyebabkan? Aluminium ya, aluminium hidroksidanya. Jadi bisa saja seperti itu soal-soalnya ya. Nah, itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 ya, soal nomor 2 sekarang. Nah, soalnya seperti ini. Seorang TTK menerima resep lansoprazol dan setelah dilakukan screening oleh apoteker, TTK tersebut kemudian menyiapkan obat pada resep. Nah, pertanyaannya, bagaimana mekanisme kerja obat yang dimaksud? Ingat, selalu adalah cari poin-poin inti dari pertanyaannya. Ya, menerima resep lansoprazol. Oke, berarti lansoprazol ini. Nah, apanya lansoprazol? Ya, mekanisme kerjanya ya, langsung saja. Berarti intinya sebenarnya ini lansoprazol dengan mekanisme kerja lansoprazol. Nah, mekanisme kerjanya jawaban yang betul adalah yang B, memblok transporter Na+, K+ ATPase. Mungkin teman-teman mengenalnya, saya sengaja membuat pilihannya bukan menghambat atau memblok pintu pompa proton atau memblok pompa proton, atau disebutkan dengan pompa proton inhibitor, menghambat pompa proton. Kenapa? Karena nama lain dari pompa proton adalah ini, transporter Na+, K+ ATPase. Nah, jadi sebagai pengetahuan bahwa untuk obat-obat MAH itu mekanisme kerjanya kan ada yang menetralkan asam lambung, ada yang menghambat sekresi atau memblok pengeluaran asam lambung. Nah, untuk memblok pengeluaran asam lambung ini ada dua golongan, ada H2 dan ada PPI. Nah, PPI itu sama dengan transporter Na+, K+ ATPase. PPI pompa proton inhibitor. Nah, jadi ini penjelasannya ya, bahwa untuk obat-obat yang digunakan untuk penyakit kelebihan asam lambung itu ada 3 yang menghambat, yang mekanisme kerjanya ya, menghambat pengeluaran asam lambung, kemudian menetralkan asam lambung yang sudah keluar itu, dan melindungi mukosa lambung atau disebutkan dengan mucosal protective agent. Nah, jadi lihat-lihat bahasanya boleh berbeda, akan tetapi yang penting teman-teman adalah memahaminya. Nah, seperti itu. Kalau menghambat pengeluaran asam lambung ya ibarat keran pengeluarannya ini ditutup. Kalau menetralkan, yang keluar ini dinetralkan oleh obat. Ya, obat contohnya tadi antasida di soal nomor 1. Kemudian yang melindungi mukosa lambung. Jadi dia melindungi, dia bisa melapisi dari mukosa lambung itu. Nah, itu secara umum mekanisme kerjanya. Contoh-contoh obatnya nanti kita sebutkan. Nah, yang tadi itu kalau sesuai dengan soal nomor 2 tadi yang omeprazol ya, itu menghambat sekresi pengeluaran asam lambung. Nah, ini nih yang dihambat. Istilahnya ditutup pintunya ini nih. Jadi ini adalah sel parietal, di sini jadi produksi HCl itu dan kemudian dikeluarkan ke dalam lambung. Nah, kalau pintunya ditutup ya dia tidak bisa mengeluarkan asam lambung itu. Nama pintunya adalah H+, K+ ATPase, atau nama lainnya adalah pompa proton. Ya, pompa proton. Makanya obatnya disebut pompa proton inhibitor. Seperti itu penjelasannya. Kemudian ini contoh-contohnya pompa proton inhibitor itu. Yang ada azol terakhirnya. Tapi jangan terkecoh dengan obat-obat jamur ya, anti jamur.
ya, kayak ketoconazole, miconazole, itu kan azol juga terakhirnya. Nah, selain itu karena mungkin saja nanti pembuat soalnya mengecaukan pikiran kalian dengan menambahkan misalnya miconazole, ketoconazole, padahal itu adalah obat-obat anti jamur atau anti fungi. Contoh obatnya ini adalah omeprazole, esomeprazole, lansoprazole, dexlansoprazole, rabeprazole, dan pantoprazole. Nah, rumus strukturnya teman-teman bisa lihat. Nama lainnya adalah, nama golongannya adalah proton pump inhibitor atau H+K+ ATPase inhibitor. Oke, jelas ya soal nomor 2. Kita ke soal nomor 3. Ya, sekarang soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, apoteker rumah sakit X menguji kemampuan calon TTK. Jadi ada ada TTK ini yang lagi PKL di rumah sakit, kemudian apotekernya istilahnya ingin menguji pengetahuan TTK ini dengan menanyakan contoh golongan obat yang bekerja memblok reseptor H2. Golongan obat yang memblok reseptor H2 pada penyakit gangguan akibat kelebihan asam lambung. Contoh obat yang dimaksud adalah kecuali. Ini poinnya lagi. Jadi obat-obat yang memblok reseptor H2 apa saja, tapi ada ini contoh obatnya apa saja kecuali. Ingat, yang memblok reseptor H2 itu terakhir-terakhirnya adalah din ya. Ini salah tulis ini, seharusnya simetidin di sini. A simetidin, B famotidin, C ranitidin, D lamivudin, E nizatidin. Jawabannya yang salah adalah D karena ditanyakan lamivudin. Karena pilihan yang betulnya maka adalah D, lamivudin. Lamivudin ini obat antiretroviral. Jadi obat HIV ya, obat HIV antiretroviral. Walaupun din terakhirnya jangan terkecoh ya. Ini contoh obatnya, simetidin ya, reseptor H2 ya. Jadi H2 itu dia mekanisme kerjanya sama dengan yang tadi dengan dengan omeprazole, dengan PPI atau H+K+ ATPase. Tetapi secara mekanisme kerja itu menghambat sekresi, menghambat pengeluaran asam lambung. Akan tetapi ini kerjanya di reseptor H2-nya ya, di reseptor H2-nya. Ini contoh obatnya simetidin, ranitidin, famotidin, dan nizatidin. Saya kembali ke sini ke pembahasan yang tadi. Jadi kalau yang PPI itu memblok di sini ya. Nah, kalau H2 itu di sini. Jadi dia memblok reseptor H2 ya. Di sini dia dibloknya. Ujung-ujungnya nanti kalau ini diblok, nanti di sini akan terblok juga. Jadi akan tertutup juga pintu protonnya nanti, atau pintu H+K+ ATPase. Nah, untuk pembahasan lebih jauh nanti insya Allah saya akan membuatkan videonya yang lebih lengkap, yang lebih rinci terkait dengan pembahasan obat-obat mah. Oke deh. Nah, kita ke soal yang keempat. Ke soal yang nomor 4. Nah, ini soal nomor 4. Soalnya, seorang wanita berusia 30 tahun datang ke apotek meminta tablet yang mengandung misoprostol 200 mikrogram tanpa membawa resep ya. Beliau mengaku sebagai seorang dokter dan tablet tersebut akan digunakan untuk ibunya yang sedang dirawat di rumah. Nah, yang ditanyakan apa indikasi secara farmakologi dari obat-obat tersebut? Apakah antipeptik ulcer, antipiretik, analgesik, antiemetik, atau antidiare? Kira-kira jawaban teman-teman apa? Jawaban yang betul adalah antipeptik ulcer. Apa itu antipeptik ulcer? Ya, obat mah juga ya. Nah, nama lainnya. Nah, misoprostol ini kata kuncinya misoprostol 200 mikrogram. Indikasinya apa? Indikasinya adalah sebagai obat. Nah, pembahasannya, nah ini pembahasannya. Jadi dia masuk ke golongan obat yang mucosal protective agent. Nah, yang ketiga tadi, jadi dia melindungi mukosa. Jadi misoprostol ini dia bekerja sebagai analog prostaglandin. Jadi dia bekerja sebagai menyerupai prostaglandin ya, misoprostol yang sintesis itu. Jadi dia bekerja menyerupai prostaglandin dan salah satu mekanisme kerjanya selain dia melapisi mukosa lambung, jadi dia juga ternyata menghambat pelepasan histamin. Kalau histamin tidak terbentuk, maka nanti tidak ada yang berikatan dengan reseptor H2 sehingga pintu pompa protonnya tidak terbuka, sehingga H+-nya itu tidak keluar ya. Seperti itu penjelasannya. Makanya misoprostol itu digolongkan sebagai antipeptik
ulcer. Golongannya adalah dia sebagai mucosal protective agent, ya, mekanisme kerjanya seperti itu. Soal terakhir untuk pembahasan seri 1 ini, soal nomor 5. Nah, sama soalnya sama, tapi pertanyaannya yang berbeda. Apa keputusan yang diambil oleh TTK? Nah, jika kira-kira tiba-tiba ada wanita 30 tahun, kemudian datang ke apotek, dia tidak membawa resep. Nah, intinya ini, tanpa membawa resep. Nah, berarti teman-teman harus tahu ini, ada apa dengan misoprostol ini? Nah, yang ditanyakan adalah apa keputusan yang diambil oleh TK tersebut. Jadi kira-kira kalau teman-teman di posisi ini kira-kira mau apa? Apakah langsung melayani beliau tanpa meminta resepnya, karena kan tidak ada efek samping yang berbahaya juga? Melayani dengan meminta fotokopi identitasnya? Ya, siapa sih yang ini? Oke, silahkan deh, tapi yang mana fotokopi identitasnya? Atau meminta fotokopi kartu anggota ID-nya karena dia adalah seorang dokter? Atau menolak dengan halus, menyebutkan akan dilayani jika ada resepnya? Atau menolak dengan tegas? Nah, jadi kira-kira seperti apa jawabannya? Jawaban yang betul adalah, nah ini jawaban ini terkait dengan etika ya, undang-undang pelayanan. Nah, jawaban yang betul adalah menolak dengan halus dan menyebutkan akan dilayani apa beliau membawa resep. Kenapa kira-kira? Karena misoprostol ini, ya, kalau teman-teman tahu, ini salah satu efeknya adalah bisa menginduksi uterus, bisa menginduksi rahim. Jadi ini bisa digunakan sebagai obat abortus. Nah, jadi makanya penggunaannya ya harus hati-hati, tidak boleh sembarangan, karena itu harus dengan resep tentunya, ya, karena bisa disalahgunakan. Kalau penggunaannya salah, ya, justru penggunaannya salah. Kalau digunakan sembarangan sebenarnya itu justru efek sampingnya yang didapatkan. Karena itu memang harus mendapatkan resep dari dokter. Walaupun dia sebagai di soalnya di sini katakan sebagai dokter, tapi dia tidak membawa resep, ya tetap tidak bisa dilayani. Ya, seperti itu ya etikanya. Karena prostaglandin itu, ya, prostaglandin itu ada banyak sekali efeknya ya di dalam tubuh kita. Nah, salah satunya adalah bisa menyebabkan kontraksi pada rahim. Nah, karena itu misoprostol ini, dan kalau teman-teman tahu, kalau biasanya pada persalinan itu, nah salah satu obat yang digunakan untuk induksi persalinan itu adalah misoprostol, ya, misoprostol. Nah, mekanisme kerjanya seperti ini. Jadi prostaglandin E1 atau misoprostol ini yang tadi ya, yang bekerja seperti prostaglandin E1. Nah, itu dia ternyata berikatan dengan reseptor E-prostanoid namanya, E-prostanoid 1 dan E-prostanoid 3. Nah, kalau dia E-prostanoid 1, dia langsung mengaktifkan fosfolipase C sehingga influx kalsium menjadi sangat tinggi dan menyebabkan kontraksi otot. Nah, kontraksi otot seperti itu mekanismenya. Kemudian kalau dia berikatan dengan reseptor E-prostanoid 3, maka dia akan mengaktifkan atau akan menghambat ATP untuk menjadi siklik AMP sehingga ototnya menjadi relaksasi. Nah, seperti itu. Jadi dia menghambat di sini, menghambat relaksasi dan dia menyebabkan kontraksi. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Untuk kali ini saya cukupkan 5 soal saja biar tidak terlalu panjang juga ya. Dan terakhir ini saya menginspirasi kepada teman-teman semua. Pesan saya untuk seri 1 ini penyemangat dari Muhammad Ali. Tahu ya Muhammad Ali, bahwa katanya dia pernah bilang bahwa dia itu benci setiap menit latihan. Tapi aku berkata, jangan berhenti, menderitalah sekarang dan jalani sisa hidup Anda sebagai juara. Maksudnya adalah teman-teman tetap semangat berlatihnya. Seperti itu, mudah-mudahan nanti hasilnya sangat memuaskan dan teman-teman semua bisa lulus. Demikian saya akhiri untuk pembahasan kali ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Silahkan di-share agar ilmu ini tidak berhenti di kalian saja, dan saya mendoakan teman-teman semua lulus di ujian kompetensi farmasi. Kemudian untuk seri 1 ini saya membatasi cukup 5 soal saja agar tidak terlalu banyak gitu ya. Dan silahkan dinantikan untuk pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.